terkait dengan laporan ITE yang kita buat di Polda Metro dilimpahkan ke Polres Jakarta Timur. Pantang menyerah. Kalian tahu sendirilah siapa yang duluan, siapa yang mulai duluan, tahu. Mereka minta kita buktikan materi. Nah, sekarang kita buktikan materi. Udah hancur lebur gini, mau damai gimana, Bang? Nah, sekarang zaman sudah maju. Teknologi sudah berkembang. Sudah banyak cara untuk membagikan knowledge kita kepada masyarakat dalam konteks yang positif, yang baik. Kalau ada yang tersinggung, ya berarti Anda tidak buat yang baik. Karena tujuan kita menyampaikan itu baik, supaya jangan ada yang tersesat lagi dalam nama hubungan seperti itu lagi. Setelah perkara Feni ini akan banyak sekali wanita Indonesia yang akan lebih pintar. Ya, bahkan banyak sekali berkurang korban-korban pernikahan tidak jelas kepada wanita Indonesia, terutama oleh pria-pria asing. Mungkin pria-pria lokal juga. Gitu. Jadi tujuan kita apa? Ya, melindungi hak asasi perempuan. Walaupun saya kan nggak harus dari Komnas HAM ya. Saya nggak harus dari Komnas Anak dan Perempuan untuk melindungi hak asasi perempuan kan. Saya sebagai praktisi hukum juga boleh juga melindungi hak asasi wanita yang datang kepada saya kan. Secara pribadi dan secara luas. Kalau ada yang bilang salah, suruh datang ketemu saya. Anak dia mau tsunami 5 kali lagi pun tetap itu anak dia, nggak ada yang bisa berubah. Nah sekarang anaknya mau ke dia nggak, kan gitu aja. Kalau hanya sosok lelaki yang butuh di samping aja, itu bukan ayah. Ayah itu bukan yang membagi benih saja, bro. Banyak fase yang harus dia buat untuk menjadi ayah. Berapa pertanyaan tadi? 12. Bang, tadi ngasih barang bukti apa aja, Bang? Kita kasih rekamannya yang ada di acara itu. Sudah kita bikin di flash disk, kita sudah serahkan. Ya boleh kita bilang dikasih pelajaran lah, Ben ya? Ya dikasih pelajaran lah. Udah, daripada kita perhalus pun jadi tidak enak kan? Dikasih pelajaran lah, agar menjadi acuan bagi kedepannya untuk tidak sembarangan lagi di negara orang. Nggak ada yang kita sesali atau kita nggak happy dengan mereka, nggak ada. Fine aja. Proses semua berjalan sesuai dengan waktunya. Jejak digital kan ada, Bang. Pasti nanti dia akan lihat. Saya cuma mau kasih bukti, jangan sepelekan perempuan di negara ini. Jangan permainkan hukum di negara ini. Inilah yang mau kita benahi. Dan inilah contohnya hari ini. Ya, jadi so nothing personal, all professional. Itu aja. Agenda malam ini menghadiri panggilan dari penyidik terkait dengan laporan ITE yang kita buat di Polda Metro dilimpahkan ke Polres Jakarta Timur. Laporannya sendiri terkait apa, Bang? Mungkin bisa dijelaskan kembali. Terkait ITE terkait dengan penyebaran pencemaran nama baik yang terjadi beberapa bulan yang lalu. Jadi pada saat itu kita ada buat laporan di Polda Metro. Nah, laporannya dilimpahkan ke Polres Jakarta Timur sekarang. Terlapornya sendiri mungkin bisa dijelaskan? Ya? Terlapornya sendiri? Terlapornya sendiri seorang warga negara asing berinisial A yang notabene-nya mantan suami dari klien saya yang memberikan komentar terkait klien saya yang dianggap tidak begitu baik dan diduga melanggar Undang-Undang ITE pada podcast di saat itu.
Ya, Mungkin bawa apa Bang hari ini? ini surat kuasa sih. Semua bukti sudah kita simpan di ini flash disk. Sudah saya simpan di flash disk sesuai dengan permintaan penyidik ya, biar nggak ribet-ribet kali. Jadi semua berada di sini. Di salah satu podcastnya apa? Ya, yang berinisial U waktu itu. Sudah dimintai apa? Perangan Ini baru pertama kali. pertama kali. Alasan dilimpahkan ke Polres Jakarta ini? Nah, itu kebijakan penyidik kan. Mungkin mereka rasa gimana, entah di sana lagi terlalu banyak perkara, jadi mereka limpah kemari bisa, atau kenapa, ya tidak akan ada penjelasan untuk itu biasanya. Ini kan sudah 2 bulan ya. Sudah. Artinya baru hari ini dimintai klarifikasi. Ya. Ada berapa pasal Pak selain ITE? Hanya itu saja kita. Itu ancamannya sendiri berapa Pak? Ancaman ada yang 4 tahun, ada yang 6 tahun, Berarti ada 2 pasal. ada. Pasal apa aja? Dia pasal 27 dan pasal 45. Nomor LP-nya Bang boleh disebutkan? Nomor LP panjang bro, gua nggak hafal. Intinya kita buat yang kemarin lah, waktu di Polda. Kan sudah pernah difoto. Mana KPN? Malam ini harus bersih hukum menghadiri pemanggilan klarifikasi. Siapanya sendiri seperti apa? Ya semoga lancar aja lah, doain aja ya Bang. Tapi ada rasa kayak semacam ini nggak sih? Apa? Mungkin lelah gitu kan. Kemarin sudah di Polres Karawang, sekarang harus berjibaku juga di Polres Purwakarta. Kerawang kita belum begini. Purwakarta. Ya, Polres Purwakarta sekarang harus berjibaku di Polres Jakarta Timur. Ya maju aja, pantang menyerah. Apa sih? Itu coba sekali lagi tadi apa? Apa tadi? Maju aja, pantang menyerah. Nah, itu perlu digarisbawahi. Apa sih yang akhirnya KPN ini dengan susah payah harus melaporkan mantan suami? Karena Apa jeritan isi hatinya apa? saya sampai detik ini itu kan gara-gara dirinya sendiri kan. Dia puas katain bicarain tentang anak saya sampai saya berdiri sampai sini ya ini. Justru pihak sana menuding kalau KPD duluan yang melakukan hal itu. Kalian tahu sendiri lah siapa yang duluan, siapa yang mulai duluan, tahu. Nah terus dari pihak sana juga mengatakan KPD dan Bang Deren kenapa harus membuat podcast sendiri, tidak hadir di podcast lain. Kenapa haruslah hadir di podcast orang? Tujuan kita kan bukan di podcast. Waktu itu juga itu kan bukan podcast. Saya berbicara dengan klien saya. Gitu. Ada yang tersinggung, ada yang disinggung. Ya berarti ya ada yang merasakan gitu aja. Ya dong. Jadi gini, sangat tidak berkelas, sangat tidak berbobot perdebatannya, ya. Jadi udahlah, kan mereka minta kita buktikan materi. Nah, sekarang kita buktikan materi, ya. Tapi pihak sana menuding kalau dari pihak KPN yang tidak mau melakukan upaya perdamaian. Gimana? Udah hancur lebur gini, mau damai gimana Bang? Apa sih yang menjadi hancur kalau menurut KPN? Ya dihina, pokoknya merasa diinjak lah kepalanya. Bahkan ada tudingan KPN sengaja merekam ketika ada kekerasan KDRT. Merekam KDRT? Ya. Jadi ketika ada KDRT, KPN juga pernah melakukan KDRT terhadap aku. Sama-sama kita. Cuman aku kan nggak ada rekaman, kalau dia kan ada semua. Jadi kan sudah tahu intensinya. Iya, nggak tahu juga aku mau rekam-rekam. Oke. Kemarin infonya Aka sendiri harusnya hadir di Polres Jakarta Selatan. Ya. Yang isbat ini. Tapi yang bersangkutan masih ada di luar. Sudah dipanggil ya?
Oh, sudah dipanggil. Lagi di luar negeri gitu. Ya. Apakah ini membuktikan? Masih di luar negeri? Masih di luar atau sudah kembali? Kita masih cari infonya. Kemungkinan besok kita mencari keberadaan dari Bangsas. Jadi gini, kan judulnya kemarin, kalau ada yang merasa dilanggar, disuruh buat laporan. Nanti kan ada yang mau ngadapin gitu. Ya udah kita buat laporan. Ya sekarang hadapin dong. Kan simple. Kalau terbukti, lanjut. Kalau nggak terbukti, ya berarti kita seperti apa. Itu aja. Nggak usah ribet-ribet. Nah, terkait dengan podcast, ini perlu saya jelasin lagi, Bang. Itu bukan podcast, Bang. Jadi waktu itu kan hanya komunikasi saya dengan klien saya. Yang saya tampilkan di sosial media saya. Simple dong. Ya. Tujuannya apa? Edukasi. Sekali lagi saya bilang, edukasi. Ya. Tidak cukup apa yang kita pelajarin di universitas kita dulu, di fakultas kita dulu, yang kita tuangin dalam wadah kecil saja kepada klien-klien yang tekan kuasa kepada kita saja. Nah sekarang zaman sudah maju, teknologi sudah berkembang, sudah banyak cara untuk membagikan knowledge kita kepada masyarakat dalam konteks yang positif, yang baik. Kalau ada yang tersinggung, ya berarti Anda tidak buat yang baik. Karena tujuan kita menyampaikan itu baik, supaya jangan ada yang tersesat lagi dalam nama hubungan seperti itu lagi. Ya kalau Anda tersinggung, ya saya nggak merasa melukain. Yang saya sampaikan niat saya baik. Kalaupun ada tidak baik sampai di kuping Anda, berarti yang Anda buat tidak baik. Selesai dong. Nothing personal, all about professional. Ya, jadi lihat aja setelah ini nanti. Ya. Setelah perkara Feni ini akan banyak sekali wanita Indonesia yang akan lebih pintar. Ya, bahkan banyak sekali berkurang korban-korban pernikahan tidak jelas kepada wanita Indonesia, terutama oleh pria-pria asing. Mungkin pria-pria lokal juga. Gitu. Jadi tujuan kita apa? Ya, melindungi hak asasi perempuan. Walaupun saya kan nggak harus dari Komnas HAM ya. Saya nggak harus dari Komnas Anak dan Perempuan untuk melindungi hak asasi perempuan kan. Saya sebagai praktisi hukum juga boleh juga melindungi hak asasi wanita yang datang kepada saya kan. Secara pribadi dan secara luas. Kalau ada yang bilang salah, suruh datang ketemu saya. Biar saya jelaskan dia. Pakai bahasa apa dia kan gitu. Itu aja. Ini dengan biasanya menambah tim kuasa hukum saudara saya. Biasa aja. Biasa aja kata Pak Daren kan mau 600, mau 6. Terakhir Kak Feni, Akas kan tetap pengen perdamaian, apakah masih mau? Mau apa nih? Sudah berdamaian. Oh mau berdamaian. Udah telat kali ya. Nasi udah jadi bubur. Enggak, sekarang berdamai juga tujuannya mau kemana? Iya. Kan gitu. Kalau mau berdamai, jadi kan gini bro, kita berpikir aja, secara logika aja ya. Jadi jangan, istilahnya dalam pergaulan jangan lu mau dicubit, lu nggak mau dicubit. Kalau lu mau berdamai dari awal, lu nggak akan ngamen podcast keliling. Kalau lu mau berdamai, lu nggak akan buat hal-hal yang lu buat sekarang. Sampai hari akhir lu tampil di depan TV kan? Tambah-tambah. Apalah seperti itu aja. Jadi kalau lu udah buat semua, karena lu mau berdamai, apa yang mau didamaikan? Ini klien saya dinikahin siri, dikasih anak 2, ditinggalkan begitu saja, dan dia sekarang sudah nikah sama perempuan lain. Kan gue bilang saya ulangin lagi gitu. Dia sudah nikah lagi sama perempuan lain. Apa yang dia mau berdamai? Tujuan damai dia apa? Anak bang, kalau Ya, anak ya. Anak dia mau tsunami 5 kali lagi pun tetap itu anak dia, nggak ada yang bisa berubah. Nah sekarang anaknya mau ke dia nggak kan gitu aja judulnya. Kalau suatu saat nanti anaknya besar, layak nggak bapak itu untuk memangku dia, untuk menggendong dia? Biar nanti anak itu yang menentukan dengan perilaku dia sekarang. Itu bro, anak lebih menjejak daripada tato. Nggak usah dia buat ini juga, nggak akan kemana-mana itu anak. Dia mau nikah lagi pun, dia mau melahirkan lagi anak, tetap itu mah anak dia. Nggak akan bisa diganti, nggak ada mantan anak.
Nggak usah takut-takut banget. Gitu. Tinggal nanti biar alam aja yang membuktikan, fakta aja yang membuktikan impresi dia itu seperti apa. Layak, biar anak-anaknya yang memutuskan. Gue juga nggak pernah dengar dia ngeracunin bapaknya kok sama anak-anaknya. Biar aja anak-anak itu yang memutuskan, pantas nggak itu menjadi ayah kan gitu. Kalau hanya sosok lelaki yang butuh di samping aja, itu bukan ayah. Ayah itu bukan yang membagi benih saja, bro. Banyak fase yang harus dia buat untuk menjadi ayah. Bilang, mungkin dia kurang paham apa arti ayah. Ya, ajarin dia. Ini tapi benar nggak sih kalau kemarin Akas bilang masih menafkahi masing-masing? Iya, duit segitu dikasih untuk anak, Mama makan apa? Nanti kalau tiba-tiba dia istilahnya oke, dia bisa cari duit sendiri ya. Tiba-tiba dia, andai kata dia seorang perempuan yang tidak bisa cari duit, dia harus menikah untuk melanjut hidupnya. Tiba-tiba laki yang datang itu blok itu anak, nggak boleh ketemu sama apa bapaknya, gimana? Lu pikir, makanya jangan terlalu pinter bicara saya nafkain. Anak lu nafkain duluan kenal anak apa duluan kenal mama? Nggak ada mama, apa itu lahir itu anak dua. Jangan bilang ayah, heboh kali ayahnya. Tidak, kan gue bilang, dia bicara konteks dia berbagi bibit. Saya bicara, ayah itu banyak fase loh. Tidak hanya 4 huruf dan tidak hanya 1 kata. Terlalu banyak menggandeng orang pun sesat di ujungnya. Paham kan? Oke? Gitu aja ya. Ya. Oke Pak, pasca klarifikasi tadi di atas dengan beberapa pertanyaan. Mana Penny? Kenapa bang? Berapa pertanyaan tadi? 12. 12. Apa aja tadi yang di Ya, seputaran dengan apa yang terjadi, kapan terjadinya, di mana terjadinya, apa latar belakangnya, apa motifnya, ya terkait dengan itulah. Jadi sudah dijelaskan terkait dengan semua keterangan yang diberikan di acara tersebut. Jadi berikutnya akan dipanggil saksi-saksi, setelah itu terlapor. saksi dari PMI? Saksi dari kita pelapor. Ada berapa orang yang saksi bang yang akan Ada 3 orang tadi dikasih. Berarti nanti yang punya proses nggak akan dimintai keterangan sebagai Itu tergantung penyidik. 2 orang sendiri, mungkin siapa bang yang ada di rumah atau seperti apa bang? Ya, Saksi yang akan ya, dibawa. ya. Yang tahu persis lah tentang kejadian-kejadian itu. Pak, ini kan terkait undang-undang ITE ya. Ancamannya kan boleh dibilang lumayan berat. Berarti kemungkinan atas juga akan dimintai keterangan di kasus ini. Pastilah. Kan dia sebagai terlapor. Pasti akan diminta. Jadi setelah diperiksa 3 saksi ini, berikutnya akan dipanggil terlapor. Bang, tadi ngasih barang bukti apa aja Bang? Kita kasih rekamannya yang ada di acara itu. Sudah kita bikin di flash disk, kita sudah serahkan. Poin apa sih yang akhirnya Mbak Penny membuat sebuah laporan? Poin apa yang akhirnya Ya, darah di spray, lalu CD, lalu apa lagi Fen? Dalam Ya, itu CD, terus putihan. keputihan. Adalah beberapa lagi terkait dengan acara itu. Bapak ini harus ke Polda, harus ke Polres, sekarang juga Jakarta Timur sampai ke Purwakarta loh. Bapak ini sendiri lelah nggak sih, merasa lelah nggak sih Kak
ngejalanin ini. Sampai jam segini pun masih di BAP. Kalau lelah ya pasti lelah, cuman harus apa ya? Harus dikasih apa ya bang? Dikasih apa? Dikasih Pembinaan. apa? Harus dikasih apa? Pembinaan lah. Iya. Jadi jangan sembarangan di negara ini gitu. Kan mayoritas kalau kita lihat kan ya, mau nggak mau, ini salah satu negara yang pribuminya itu paling tidak ditakutin oleh orang-orang asing yang datang dari luar. Ya, mau nggak mau harus diakuin. Gitu. Tidak hanya pribumi, tapi warga negara juga ya paling diremehkan oleh orang-orang asing pada saat datang ke negara ini. Jadi ya boleh kita bilang dikasih pelajaran lah, Ben ya. Ya dikasih pelajaran lah. Udah, daripada kita perhalus pun jadi tidak enak kan. Kasih pelajaran lah agar menjadi acuan bagi kedepannya untuk tidak sembarangan lagi di negara orang, terutama di Indonesia. Pak, tapi kan kalau dibilang rugi udah semuanya yang rugi waktu, nama baik, moral, material, semua. Tapi kan sampai detik ini udah ada titik terang belum sih Pak? Hak ini akan terjawab gitu. Sampai detik ini atas semua proses panjang ini udah Bang udah kasih ada titik terang lah sedikit bahwa hak ini semua akan kembali lah. Yang artian apa yang memang menjadi hak ini dia minta untuk akasi deportasi kah, dipenjara kah, apa sudah sampai di mana Bang? Jadi gini, kita kan ngambil proses hukum, ya kita ikutin proses hukum. Kalian lihat kan waktunya berjalan seperti apa. Kita nggak ada bermain yang aneh-aneh. Kita ikutin proses. Kita buat di sana, dilimpahkan kemari, kita datang ke sini. Dari sini kan sudah tahu kalau kita proses secara alami. Apabila tidak alami mungkin sudah menetap di sana aja kan. Dengan cara proses yang kita ikutin ini, ya pastinya semua yang sudah dia hilang, yang sudah kehilangan di diri dia, tidak akan pernah kembali. Tapi dengan mengikuti proses ini secara tidak langsung, itu akan memperkuat dirinya, ya, dan akan menjadi gambaran bagi banyak wanita di Indonesia. Kedepannya kalau mau dikibulin sama cowok-cowok asing atau cowok-cowok lokal pun akan agak susah nanti untuk main-main sama perempuan di Indonesia. Semuanya akan lebih pinter. Jadi jangan bilang nanti pengacaranya yang ngajarin, enggak. Inilah buah dari rasa sakit yang mereka berikan. Ujungnya jadi apa? Kuat dan pintar. Tapi dari pihak kakak sendiri sampai hari ini ada mau coba untuk bertabayun nggak sih Bang? Sorry? Pernah menghubungi untuk udahlah selesaikan capek begini terus gitu. Belum. Pernah ada? Ya paling ya yang di itulah yang mereka berikan statement di media lah. Kalau secara pribadi kayaknya nggak. Tidak. Ini dengan ini artinya pekerjaan terganggu nggak sih? Pekerjaan terganggu pasti. Kemana-mana jadi mikir ini ke sini. Semoga doain ya Bang ya, semoga cepat selesai. Oke. Kan terganggu pasti. Terus sekarang kan kemarin sempat jadi dihantam adalah nama baik dengan itu tadi yang segala macam itulah ya Bang. Untuk Fedi sendiri nilai ada pekerjaan yang tadinya orang mau ngendorse banyak yang batal di sini. Ada kerugian nggak? Oh enggak, Aman. Malah makin bagus image dia kan. Ya kan? Malah makin bagus image dia gitu. Nggak akan rusak gitu. Karena ya kita kan ya selama ini juga tidak merusak. Jadi kalau ada orang yang menangis sedih, kehilangan endorse, kehilangan kesempatan, di sini enggak. Karena image-nya jadi semakin baik, jadi semakin tahu orang siapa yang benar dan siapa yang tidak kan. Mendengar dari Polda dilempar ke sini, merasa gak sih bahwa ini justru kok kayak diperlambat atau dipersulit? Karena gini, kita harus ingat ya, ratusan ribu perkara di Polda Metro itu aja loh. Ya, LP, ada ratusan ribu di Polda Metro itu aja. Jadi ya,
Yang mungkin mereka rasa efisiensi wilayah, efisiensi waktu, mungkin ada yang mereka perhitungkan yang tidak kita ketahui, sehingga mereka limpahkan ke sini. Nggak ada yang kita sesali atau kita nggak happy dengan mereka, nggak ada. Fine aja. Proses semua berjalan sesuai dengan waktunya. Feli sendiri yakin nggak sih kan bahwa kamu ya, terutama kamu, yakin nggak sih? Yakin untuk? Ya kamu mendapatkan hakmu lagi. Kamu Iya harus yakin lah, yakin. Dapatkan keadilan. Iyalah, Seberapa yakin? 1000. Wih, apa itu? 1000 apa? 1000%. Ah, gitu ya. Gitu dong. Bang, di sana pihak sana menganggap kalau Penny ini belum move on. Tanggapannya gimana, Pak? Dan Ya, itu kedangkalan pemikiran mereka. Kita prihatin kepada manusia-manusia yang berbicara dan berpikir seperti itu, kita prihatin. Berarti cara berpikirnya masih dangkal. kalau Kak Penny sendiri menanggapinya? Kalau wanita sudah setegar ini masih dibilang belum move on, ya gua nggak akan jadikan dia ke lain lah. Kalau dia masih belum move on, gua udah cabut kuasa. Pengen lu cari lawyer lain aja deh, gua bilang. Mau waktu gua. Malu gua dampingin perempuan yang jadi korban apa perasaan kan? Karena gua tahu dia tegar, dan dari awal dia datang sama saya pun dia tidak pernah ada bahasa belum move on. Dia hanya ingin memberi pelajaran untuk apa yang terjadi kepada dia. Udah, dia hanya pengen menuntut keadilan untuk apa yang telah terjadi kepada dia. Nah, tapi ini selain menuntut keadilan yang abang bilang tadi, ini semua buat anak-anak nggak sih Kak, sebenarnya? Iya. Salah satunya itu utama. Anak lah, keadilan anak. Yang udah dia raguin, terus dia hina ibunya, termasuk hina anaknya juga kan? Kak, mama anak-anak sendiri sempat nanya ayahnya atau gimana nggak sih? Enggak. Enggak kenal. Sama sekali. Udah deh. Masih kecil kan? Kan seperti saya bilang dulu. Jadi memori anak itu hanya 14 hari. Maksimal tuh 60 hari. Makanya gue bilang, berpikirlah kalian meninggalkan istri kalian pada saat anak kalian masih kecil-kecil dengan berpikir suatu saat anak itu akan dapat sama kalian, setelah besar nggak akan dapat. Itu beda nanti kesannya, lihat aja gitu. Malahan, ya saya sebagai senior ya, nanti jadinya lain loh itu besarnya malahan. Karena terlalu dini, terlalu kecil pada saat ditinggalin. Nanti waktu saat kembali besarnya jadi apa lain, nanti lihat aja. Tapi ini kan anak-anak ini kan cepat lama juga akan semakin besar ya Bang. Pasti juga nanti akan bertanya kepada ibunya. Apakah Penny sudah terpikirkan apa yang akan dijawab kalau nanti anak-anak bertanya Bang gitu? Apa ayahnya? Atau seperti apa? Jejak digital kan ada Bang. Pasti nanti dia akan lihat. Nafkah anak aman sampai hari ini? Nafkah anak. Biasanya dari awal sampai akhir aku aja. Karena kan sempat pihak sana bilang masih menafkahi. Nafkah yang gimana? Nafkah apa nih Bang? Uang kah? Apakah? Uang untuk Iya, anak-anak nafkah mungkin. anak-anak. Iya, Nafkah anak-anak. anak-anak. Karena kan pihak sana kemarin mengklaim masih mengirimi. Oh, masih mengirim buat anak-anak. Kan udah dipulangi. Udah dikembaliin. Udah dipulangin semua. Jadi dia kirim mungkin ada berapa kali? 5-6 kali Penny ya? 30. 6 kali dia kirim 30 juta. Penny kirim 30 juta kembali. Udah? Seharusnya kan kirim 30 juta balik atau 35 juta balik. Ini nggak, kirim 5 juta lagi balik. Jadi kayak pom bensin, kita mulai dari nol. Dia bilang sama saya, Bang, saya dikirimin duit, gini Bang, katanya. Lu mau terima nggak? Gue bilang, ngapain Bang? Ya udah pulangin, ngapain gua ambil uang orang kalau gua nggak mau kan, simple. Dipulangin 30 juta, tapi balik lagi masuk 5 juta. Jadi modal usaha diulang-ulang, diputar-putar itu aja. Terakhir Bang, mungkin rencananya setelah ini ada apa lagi, atau agenda apa lagi? Bang? Jadi jangan terlalu sepele dengan perempuan di negara ini. Itu aja bro. Ya saya tidak punya dendam pribadi. Saya tidak punya masalah dengan dia. Saya tidak pernah kenal dia. Orang mau bilang orang ini begini-begini pun sampai dia datang sama saya tidak pernah tahu orang ini loh. Gitu. Gue nggak ada waktu juga untuk buka-buka TikTok itu semua, kasarnya kan gitu. Konteksnya apa? Saya cuma mau kasih bukti, jangan sepelekan perempuan di negara ini. Jangan permainkan hukum di negara ini. Ya, ambil 3 negara aja contoh ya, Indonesia, Malaysia, Singapura. Oke? Kalian lihat, kita bilang warga negara asing ya, kita bilang orang berkulit putih dari Eropa lah. Gak usah kita ambil dari negara-negara yang belum maju ya. Gitu.
negara-negara buruh, nggak usah kita ambil, udah. Kita ambil negara-negara maju, orang Eropanya. Kalian lihat pada saat dia keluar dari bandara kita, dia keluar aja pasti langsung bakar rokok. Dia nggak lihat di mana smoking area apa segala macam, sepanjang jalan dia bisa merokok. Nah, kalian lihat dia masuk ke Malaysia, dia bakal jalan mungkin 1 kilometer sampai ke smoking area, baru dia berani merokok. Begitu manusia yang sama sampai ke Singapura, mungkin dia bisa nggak merokok sepanjang hari karena apa? Tempat merokoknya nggak ada. Kenapa dia bisa merokok di negara kita di tempat yang tidak boleh merokok? Kenapa dia tidak berani merokok di negara sana yang tidak boleh merokok? Hukumnya sudah aktif. Jika hukum itu sudah aktif di sini, lihat semuanya akan lebih baik. Terutama kalangan menengah ke bawah. Dari 300 juta penduduk Indonesia ini ya, menengah ke bawah itu mayoritas. Menengah ke atas itu minoritas. Yang mayoritas menjadi korban siapa? Menengah ke bawah. Karena dia nggak punya duit, dia nggak punya kenalan, dia nggak punya kekuatan. Pada saat dia datang masalah, dia cuma bisa berdoa. Ya, karena di negara seperti ini, ya tidak semuanya akan terjangkau. Dan pada saat orang-orang itu punya masalah, dia punya segala macam keterbatasan. Inilah yang mau kita benahi. Dan inilah contohnya hari ini. Ya, jadi so nothing personal, all professional. Itu aja. Bang, kemarin kan dilaporin sudah ada informasi terkait pemanggilan Feni. Sudah ada di Polda. Akas melaporkan Feni. Oh belum. Sampai saat ini sudah ada pemanggilan? Belum. Kalau ada akan kita hadiri dan masih tetap Darren yang mendampingi. Feni sendiri sosok Akas di mata Kak Feni seperti apa? Kan di sana bilang katanya digadang-gadang Akas ini Arjuna. Hah? Apa Bang maksudnya, Bang? Maafkanlah Aku dia. suruh apa? Maafkanlah dia. Di mata Kak Feni, Akas itu Arjuna apa enggak? Karena kan yang di sana mengatakan Akas ini Arjuna. Menurut Abang gimana? Ya, saya lebih hafal lah. Kalau itu kan sejarah saya ya, gitu. Sejarah Mahabharata ya, gitu. Arjuna itu orang baik, bro. Ya, udah itu aja deh. Kalian aja yang apa jabarkan. Makasih ya. Ya. Kayak pasti kakek Bang. sehat, semangat, pokoknya saya dukung terus. Coba, Ben.